Waalaikumsalam. Oh dia lapar lupa. Assalamualaikum. Dibuka pintunya. Siapa buka pintu? Ibu Aisyah. Dibuka. Ibu, ya Allah, kenapa ibu sakit? Saya lapar, Bunda Aisyah. Anak saya juga lapar. Apakah ada sedekah makan untuk kami? Ibunda Aisyah tahu di rumah nggak ada makan, dicari, dibuka tempat makan, dicari kantong-kantong, alhamdulillah ditemukanlah 3 butir kurma. Berapa ya? 3 butir kurma. Nah, sembilan ya. Pokoknya terus selesai. Ya, nanti sholatnya aman ya. Setahun sekali Pak. Ketemulah 3 butir kurma. Dikasih ke ibu itu. Ibu, alhamdulillah masih ada nih 3 butir kurma. Rasulullah belum pulang. Nanti itu untuk makan berdua. Tapi ada orang yang datang yang minta diutang orang lain. Ibunya, ibu yang baik, ibu yang nyenangin. 3 butir kurma dipilih yang bagus, kasih buat kamu nak, silakan makan, baca doa, makan. Yang kedua, yang bagus lagi, kasih yang kedua, makan. Segala satu, yang paling kurang bagus, kecil. Enggak dimakan dulu, ditunggu. Nanti masih ditangga tuh anak. Ternyata berdua masih nangis. Masih lapar. Dipotek. Tahu dipotek? Diapain tuh? Ya, dibagi 2. Bijinya ditaruh, dikasih Nina dibagi 2. Yang pertama dikasih, yang ketiga dipotong 2. Ibunya makan nggak? Dikasih potongan pertama, potongan kedua. Ibunya kelamet. Tahu kelamet apa? Tahu mas? Melu makan yang orang makan. Ya menunggu ya, setelah ya. Akhirnya dimakanlah berdua. Qadarullah, anak itu kenyang. Bukan karena makan banyak, tapi Allah masih rahmat, kenyang karena senang. Si Ibu Aisyah sedih. Ya Allah, ada cuma itu. Tapi gembira bisa ngasih makan. Dikasih minum dan pergilah. Terima kasih Bunda. Terima kasih, jalan lagi. Ibunya nyari lagi karena belum makan. Apa yang terjadi? Rasulullah pulang. Assalamualaikum. Kakanda pulang. Alhamdulillah, selamat datang suamiku. Soalnya pulang mandi peluk dicium. Gak kayak ibu di sini. Ma pulang. Gak tahu. Kan udah dengar motornya. Ma pulang. Gak tahu. Ibu semana itu di sini ya? Udah sono ya, saya dikit. Udah pindah dari orang sini. Iya. Baik. Ya Rasulullah, enggak ada sarapan hari ini. Terus tadi ada ibu dan 2 anak minta sedekah makan. Yang kan kita makan saya berikan. Ya udah saya puasa. Rasul puasa. Kemudian itu cerita. Ya Rasulullah, tadi ada seorang ibu yang baik dengan 2 anak perempuan yang baik. Kenapa ya Pak? Dia lapar, minta sedekah makan, saya kasih itu. Apa yang terjadi suamiku? Itu kurma yang bagus kasih anaknya. Kurma yang bagus kasih anaknya. Kalau ibu sekarang gimana? Bu? Yang bagus kasih anak kedua, yang kurang bagus sendiri. Tapi ternyata saya salah kira, wah dimakan. Ternyata tidak. Yang terakhir dipotong kedua dikasih anaknya. Jadi bukan apa? Tidak ya Rasulullah. Apa Rasulullah? Wajabat lan dakhalal jannah. Itu wajib masuk surga.
Rasul bersabda lagi, setengah kurma, sedekahlah meskipun setengah kurma. Sedekah itulah mampu mendatangkan berkah. Alhamdulillah. Pertanyaannya, Rasul kan ngomong tadi, wajibatlah, wajib bagi ibu yang ngasih kurma tadi masuk surga. Wajib masuk surga. Kenapa? Angkat tangan yang bisa. Ayo nomor ibu, tuh 2, 3, gak ada. Alhamdulillah. Apa saya? Ngasih kurma ke seorang ibu. Bener. Kurang tepat. Siapa bisa? Iya bener. Kurang tepat. Nyenengin, bener. Masuk surga ya bukan karena kurma pertama kedua, tapi kurma bagian dirinya dikasih ke anak-anaknya. Yang menyebabkan surga ada satu kurma dibagi 2. Yang pertama bagiannya, yang kedua bagiannya, bagianku kasih orang. Itulah yang menyebabkan Rasul bersabda, wajibatlah kerajaan. Ibu punya bagian nasi sepiring, 2 piring, 3 piring untuk ini, untuk anak-anaknya. Tapi anaknya masih lapar, yang seperti ibu dibagi 2 kasih anaknya. Itulah yang menyebabkan masuk surga. Kenapa emang? Punyanya diutamakan orang lain, bukan piring pertama kedua. Kurma pertama kedua memang bagiannya, kalau kasih dia dosa. Tapi yang ketiga punya dirinya dikasih. Dia mending lapar, mengutamakan orang lain, menyenangkan orang lain, membagikan orang lain. Itulah kalau anak kali dengar baik-baiknya anaknya, iftah ya ngomong, bukan tangan ibumu. Yaftah rizquka, Allah bukakan pintu rezeki untuk kamu. Saya ulang lagi, iftah yang umumkan, bukalah tangan ibumu. Maksudnya apa itu? Sering salah ibu disedekahi, sampai dia mau kerja, wena itu gaji weekend no ibu. Bu, ini bagian ibu 2 juta. Gaji berapa kali? 8 juta. Kami sampai 2 juta, kami 7 juta, kain pulau tasik atas juta. Alhamdulillah. Sering buka tangan ibumu. Allah yaftah rizquka, Allah bukan pintu-pintu rezeki untuk kamu. Ingin anak bahagia, ingin kaya, sering buka pintu tangan, pintu ibu kamu. Sering sedekah ibu kamu. Ngerti? Ngerti? Jangan beli sama orang tua. Dan jatah ibu bapak sampai mati. Dan gak usah minta warisan. Malu jadi anak muda. Saya sendiri bisa, beli mobil bisa, di rumah bisa, ngapain minta warisan? Malu. Justru ibumu bapak tua itu jatah dia sampai mati, senengin dia sampai mati. Kalau bisa mati dan perlukan anak-anaknya. Bisa? Bisa? Bilang bisa? Bisa? Yakin bisa? Nanti Allah bikin bisa. Bu, jangan main sama anak, karena itu menjadi anak pelit. Mamit nih, besar Allah. Pokoknya penting jangan ada. Nanti kalau ada ya, insya Allah dia doa ya. Jangan ada negatif. Terakhir, ternyata orang yang menyenangkan itu terbukalah sel-sel otaknya, sel-sel darahnya, tubuhnya mengembang. Maka bahasa orang sananya namanya human growth hormone. Hormonnya hormon bertumbuh, berkembang dan sehat, awet muda. Alhamdulillah. Malam ini temanya menyenangkan. Ulangi. Terima kasih. Yuk kita sholat tarawih. Pertanyaannya kalau jawab, sholatnya lama, pelan, cepat apa sedang?
biar dia protes. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.